Lesti Kejora. Di mata hukum sebagai praktisi hukum seperti apa sih kalau menanggapi? Ya kalau menurut saya sih gini ya, ketika kita nyanyiin lagu orang, paling tidak kita harus menghargai lah, karena biar gimana kan yang namanya seniman, sama-sama seniman, ada kulunun ya sih kalau menurut saya. Kalau main langsung nyanyi-nyanyi aja kan, apalagi dia sudah populer, ya menurut saya sih kurang ya, kurang attitude, kurang kode etik sih. Harusnya dia lebih kayak maaf ya, misalnya ini lagunya saya nyanyikan, karena kan lagu itu kan ada masanya, ketika kita beli juga kan ada masa pinjamnya, masa sewa lagu, ya kan biasanya pencipta itu tidak langsung menjual bulat-bulat, ya karena kan mereka juga harus dapat kalau pencipta lagu itu tiap bulannya kan juga dia harus dapat royalti. Jadi menurut saya kan netral ya gitu loh. Sebenarnya sangat disayangkan sih. Ya wajar lah mereka sekarang bersuara. Karena kan mungkin mereka ngerasa lo yang booming, gue nggak dapet apa-apa, ya kan nggak pernah disapa bertahun-tahun. Wajar lah, itu manusia gitu kalau menurut aku. Normal. Pasti kan dia juga pengen, itu kan karya ciptaannya, nggak gampang loh nyiptain lagu, ya kan? Apalagi sama-sama seniman gitu loh. Ibarat kata gini lah, ketika kita mau mengcover lagu orang, semua orang tuh harus izin pencipta lagu. Apalagi kalau sudah meledak, kan gitu. Ya, sekarang kan kita nggak tahu kenapa Lesti tidak mau menanggapi. Kita kan nggak tahu ya, apakah mungkin dia menganggap itu hal kecil, atau mungkin dia merasa sekarang udah besar, dia punya power. Kalau menurut saya sih nggak boleh gitu ya, jujur. Kita ini manusia ini sama-sama derajatnya. Kalau pernah sukses, semua pernah sukses. Aku juga pernah sukses. Tapi alhamdulillah aku tidak pernah melanggar hal-hal yang kode etik gitu loh. Memang nggak ada undang-undangnya, ya kan. Mau pakai kayak gimana ibarat kata ya. Tapi kan lama-lama juga orang kan dia mendapatkan keuntungan banyak loh setelah nyanyiin lagu gue. Wajar dong manusia, kok dia nggak ada sih rasa, ya minimal bicara terima kasih atau apalah, apalagi kan royalti cuma 10% ya, mungkin harusnya bagi-bagi rezeki lah, jangan seperti itu sih kalau saya bilang ya. Karena royalti pencipta lagu cuma 10% loh dari hasil bersih itu, ya nggak seberapa dengan dia nyanyiin, kan dia udah mendapat keuntungan yang besar. Kenapa sih nggak mau berbagi, itu pertanyaan saya sih. Kan kita hidup ini harus nggak boleh sombong. Kita ini hidup ini harus berbagi gitu loh. Kalau kita makan rezeki sendiri, ya ini efeknya seperti ini. Wajar, kalau menurut saya sih wajar, kalau sampai di proses hukum juga wajar. Karena ini pelajaran juga untuk Lesti. Ya sebesar-besarnya kamu, tetap aja kan kita harus menghargai karya orang. Kecuali kalau kamu yang bikin sendiri, kamu yang nyanyi, kamu yang boomingin, it's okay. Tapi kalau sampai ini kan karya orang ya, sekecil apapun, apalagi lagunya meledak, ya tolonglah dihargai sih kalau menurut saya gitu. Tapi mungkin banyak pro kontra, artinya kan mungkin ada beberapa pihak Lesti mungkin menyanyikan tapi kayak yang mengupload mungkin entah siapa, tapi Lesti yang justru yang dilaporkan. Mungkin seperti apa sih Kak? Gini, siapapun yang mendistribusikan itu kan gini, awalnya kan pasti karena dia yang menyanyikan. Nah, dia mau menyanyikan lagu orang, apalagi kan dia udah hebat lah ya. Kan seharusnya apa sih susahnya cari tahu nama pencipta lagu? Kan timnya banyak. Tinggal loh, coba dong lu cari. Kalau aku sih gitu ya, aku tipe orang yang gitu loh. That's why aku punya lagu ada 8 nih, ya kan, apa 10 laguku gitu ya, walaupun nggak se-booming Lesti, tapi kan gue pakai lagu gue sendiri gitu loh. Aku produserin diriku sendiri, aku nggak pernah nyanyiin lagu orang. Kalau aku mau cover itu kan namanya mengcover gitu loh. Ya namanya mengcover, kalau menurut aku harus ada izinnya lah. Kayak kita mau masuk rumah orang, masa main nyelonong boy aja, terus kita acak-acak rumahnya sampai rumahnya hancur, terus kita tinggalin pergi baik, gitu kan nggak bagus gitu loh. Seharusnya ada bimbingan untuk ke arah ke sana, karena apapun itu adalah milik karya orang. Dia juga punya hak juga untuk menuntut, wajar kan gitu. Apalagi dia
nggak dapet apa-apa, nggak pernah dikasih tahu, saya enak-enaknya pakai lagu dia, udah mengambil keuntungan yang banyak, ya wajar lah kalau dia menempuh jalur hukum gitu. Oke, Kak Berli, ini kan dia hanya sebatas menyanyikan. Ya, Mungkin menyanyikan itu pesanan dari Pihak Artinya, pengundang. Lesti sendiri hanya menyanyikan Yes. aja gitu kan dalam isi kontraknya, dia tidak mengetahui apa. ya. Artinya untuk pembelajaran apa gitu dari segi ini kan dia sebagai penyanyi profesional hanya Oke, ya paling menyanyikan aja. Oke, ya. Oke, baik. Dia hanya menyanyikan karena ibarat kata mungkin produser yang nyuruh. Ya. Ya kan, misalnya Lesti, lu di segmen ini nyanyi, ya kan? Kan begitu. Aku juga kan Lagu waktu itu di TV segini. gitu. Cuman kalau aku kan laguku sendiri, ya kan? Ya, lu nyanyi. Nah, ketika nyanyi kan kelihatan hasilnya. Wih, gila ya, ternyata dia nyanyi pecah juga. Banyak orang seneng bla 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 bla. Seharusnya ada komunikasi antara produser, ya itu mungkin bertanggung jawab juga produsernya karena kan dari awal dia yang nyuruh. Nah, seharusnya ya udah kalau udah kayak gini ya tinggal komunikasikan saja, hubungin pencipta lagu, tempuh aja mediasi jalan yang baik, bicara gitu loh. Bicara ya udah sekarang mungkin dari pihak Lesti minta maaf karena mungkin tidak kepikiran sampai ke situ misalnya kan dengan apa yang alibi dia, alasan dia. Tapi kita sekarang harus bijaksana. Ya kan ketika mediasi bagaimana masalah ini biar jangan sampai kerana hukum berlarut-larut kan gitu. Nah, itulah butuh kebijaksanaan mungkin dari pihak produser TV juga bertanggung jawab untuk mewakili juga kan gitu. Jadi jangan kita juga salahkan Lesti 100%, tapi kan ada juga pihak di belakang Lesti. Nah, inilah yang dikomunikasikan gitu loh. Sebenarnya hanya komunikasi sih kalau menurut aku gitu loh. Bagaimana caranya memecahkan masalah karena sometimes orang itu nggak pernah mau ada waktu untuk memecahkan masalah, malah kayak menantang. Ya silakan lo tantang, habisin duit, cuman urusan hukum, capek. Ya kan capek banget, akhirnya harusnya dapat segini, keluarnya segini, itu capek, membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau saran saya lebih baik mungkin Lesti coba komunikasikan ke produser, ya kan, bagaimana nih saya sekarang jadi dituntut, ya kan mungkin dari pihak televisi yang menyuruh. Ya sudah, TV komunikasilah sama pencipta lagu untuk mohon maaf, dicari jalan baiknya seperti apa. Apalagi kan sudah diupload banyak. Bagaimana ya kan profit sharingnya, kan gitu aja selesai. Sebenarnya kan itu aja. Jadi yang punya pencipta lagu juga merasa dihargai gitu loh. Kita ini kan harus saling menghargai aja sih sebenarnya. Kalau kita selonong boy aja ya wajar lah gitu. Apalagi lagunya sudah meledak kan. Oke, Beb. Menurut kamu langkah yang diambil Yoni Dores untuk melaporkan Lesti itu sudah terbilang tepat? Ya kalau menurut aku sih tepat-tepat aja karena mungkin dia sudah capek ya. Kok ini kan aku ngeliat beritanya ya, mungkin dia udah capek kok sampai saat ini tidak dihubung-hubungin, ya kan? Kok dia udah menunggu-menunggu, kok dari mungkin pihak televisi ataupun dari pihak Lesti tidak ada kabar sama sekali. Sementara kan lagunya meledak gitu loh. Jadi sah-sah aja karena semua warga negara Indonesia berhak ya kan untuk mempunyai hak yang sama dan bisa melaporkan siapapun gitu kalau dia merasa dirugikan atau mungkin dia merasa diintimidasi atau mungkin apapun itu tentang urusan pidana, ya dia wajar aja untuk melaporkan kan gitu, ataupun perdata juga wajar juga. Jadi menurut aku daripada berlarut-larut, coba dikomunikasikan dengan pengacaranya dari pihak pencipta lagu dan pihak dari produser TV juga. Gampang, Indonesia ini sebenarnya menyelesaikan masalah itu hanya dengan mediasi aja kalau hatinya bersih. Tapi kalau hatinya pada tinggi hati, ya kan masih berkelit gini-gini, nah itulah sifat manusia. Jadi kita juga susah kembali ke karakter orangnya sih.